Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ini dibagi menjadi tiga, yaitu dua garis sejajar, dua garis berimpit, dan dua garis berpotongan. Dua garis sejajar ini dapat dikatakan jika jarak kedua garis tersebut selalu sama, atau kedua garis tersebut tidak pernah berpotongan. Nah, maksudnya itu dua garis ini memiliki gradien yang sama. Jadi M1 dan M2 itu sama. Jadi M1 sama dengan M2. Nah, perhatikan contoh berikut. Perhatikan juga kurvanya. Di sini garis G dan garis H ini sejajar. Persamaan garis G, Y sama dengan 1/2X plus 1. Dan persamaan garis H, Y sama dengan 1/2X plus 4. Dari contoh ini bisa menilai berapa gradiennya. Di garis G gradiennya itu 1/2 dan di garis H itu 1/2 juga, maka terbukti M1 sama dengan M2. Yang kedua itu ada dua garis berimpit. Dua garis berimpit ini dapat dikatakan berhimpit jika titik-titik yang dilalui garis pertama berhimpit dengan titik-titik yang dilalui garis kedua. Dengan kata lain, dua garis berhimpit ini memiliki garis yang sama dan mempunyai persamaan garis yang ekuivalen. Bisa kita perhatikan lewat kurva. Di sini kan garis K berhimpit dengan garis L. Jadi dimisalkan garis K Y sama dengan 1/2X plus 4. Sedangkan garis persamaan L X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Masih ingat kan dengan bentuk persamaan garis yang AX plus BY sama dengan C itu tuh dapat diubah menjadi Y sama dengan MX plus N. Jadi di sini kita pakai garis L. Apakah garis L ini berhimpit dengan persamaan garis dari K atau tidak? X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Jadi min 2Y kita turunkan, sedangkan X dan plus 8 kita pindahkan ke sisi kanan. Maka min 2Y sama dengan min X min 8. Kita turunkan. Jadi Y sama dengan min X min 8 per min 2. Min 2Y kalau dipindahkan menjadi pembagi, yaitu min 2. Jadi min X min 8 dibagi min 2. Maka Y sama dengan 1/2X plus 4. Nah, hasil dari persamaan garis L ini sama dengan persamaan garis K. Jadi, persamaan garis L itu ekuivalen dengan persamaan garis G. Dan grafik garis dengan persamaan Y sama dengan 1/2X plus 4 itu berhimpit dengan grafik garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Yang ketiga itu dua garis berpotongan. Yang pertama, kedudukan dua garis berpotongan. Di sana ada dua garis berpotongan tegak lurus dan dua garis berpotongan tidak tegak lurus. Oke, kita akan membahas dua garis berpotongan tegak lurus dulu. Nah, dua garis berpotongan tegak lurus ini M1 tidak sama dengan M2, tapi M1 jika dikalikan dengan M2 menghasilkan nilai min 1. Bisa kita perhatikan gambar grafik yang ada di sana. Gradien pertama itu ada di garis A yang bernilai Y sama dengan 2/3X plus 6, sehingga memiliki gradien atau gradien A sama dengan 2/3. Sedangkan gradien kedua berada di titik garis B, yaitu Y sama dengan min 3/2X plus 19, sehingga gradien B sama dengan min 3/2. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa gradien A tidak sama dengan gradien B. Tapi jika dikalikan gradien A dikalikan gradien B sama dengan 2/3 dikali min 3/2, hasilnya min 1. Maka hal ini terbukti bahwa dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X plus N1 dan Y sama dengan M2X plus N2 dikatakan berpotongan tegak lurus jika M1 tidak sama dengan M2 dan M1 dikali M2 itu hasilnya min 1. Yang kedua itu ada dua garis berpotongan tidak tegak lurus.
Maksud dari dua garis berpotongan tidak tegak lurus adalah M1 tidak sama dengan M2 dan M1 jika dikalikan dengan M2 itu hasilnya tidak sama dengan min 1. Jadi kebalikan dari dua garis berpotongan tegak lurus. Gradien 1 ada di garis C, yaitu Y sama dengan 2/3 X plus 4, dan persamaan garis D-nya atau persamaan gradien yang keduanya itu Y sama dengan min 1/4 X plus 15. Jadi di sini udah ketahuan tuh, gradien satunya itu kan 2/3, sedangkan gradien 2-nya min 1/4, maka M1 tidak sama dengan M2. Dan jika dikalikan M1 atau gradien 1 dan gradien 2, maka hasilnya itu tidak sama dengan 1. Nih, 2/3 dikali min 1/4 itu kan hasilnya 2/12. Kalau dikecilin jadi 1/6. Maka dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X plus N1 dan Y sama dengan M2X plus N2 dikatakan berpotongan tidak tegak lurus jika M1 tidak sama dengan M2, karena M1-nya tadi 2/3 dan M2-nya itu min 1/4. Sedangkan M1 jika dikalikan M2 itu tidak sama dengan min 1, karena yang tadi hasilnya itu 1/6, min 1/6. Jadi hal ini terbukti bahwa dua garis berpotongan tidak tegak lurus. Contoh soal, di sini diketahui persamaan garis K adalah 2X plus 4Y sama dengan 15. Garis L sejajar garis K, sedangkan garis H tegak lurus garis K. Tentukan gradien garis L dan garis H. Pertama, kita akan mencari garis L yang sejajar dengan garis K. Jadi kan tadi persamaan garis K itu 2X plus 4Y sama dengan 15, dan gradiennya itu ada gradien K sama dengan rumusnya min A per B, jadi min 2/4 adalah gradien dari persamaan garis K, atau dapat kita sederhanakan menjadi min 1/2. Kita kan akan menjawab garis L yang sejajar dengan garis K, maka gradien L sama dengan gradien K. Di sini kan dijelaskan bahwa garis L itu sejajar dengan garis K, maka gradien L sama dengan garis K itu min 1/2, maka gradien garis L adalah min 1/2. Yang kedua, itu kan garis H tegak lurus dengan garis K, maka gradien H dikali gradien K itu min 1. MH dikali MK sama dengan min 1. Selanjutnya MH dikali MK tadi min 1/2, jadi masukin aja sama dengan min 1, maka MH sama dengan min 1 dikali min 2/1 sama dengan 2. Jadi gradien garis H adalah 2. Contoh soal yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,5 dan sejajar garis 2x min y plus 4 sama dengan 0. Kita misalkan garis G ini adalah 2x min y plus 4 sama dengan 0, sedangkan kita juga nyari permisalan yaitu garis H, yaitu garis yang kita cari. Jadi gradien garis G adalah gradien G sama dengan min A per B, jadi min 2/1 sama dengan 2. Garis G sejajar dengan garis H, maka gradien H sama dengan gradien G sama dengan 2. Nah, untuk persamaan garis H-nya melalui titik min 2,5 dan gradiennya 2. Jadi Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y kita turunin dan Y1-nya kan itu 5. Jadi Y min 5 sama dengan 2 dikali X dikurang X1-nya itu min 2. Jadi kita ganti jadi min 2. Kita bawahnya Y sama dengan 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali min 2, sebelumnya min kali min tuh plus, jadi plus 2. 2 kali 2, 4. Ini memiliki nilai positif 4. Terus yang 5-nya itu kita pindahkan dari sisi kiri ke sisi kanan, jadi memiliki nilai plus juga. Y sama dengan 2X plus 4 plus 5.
dan bawahnya Y sama dengan 2X 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi persamaan garis yang melalui titik min 2,5 dan sejajar dengan garis 2X min Y plus 4 sama dengan 0 itu Y sama dengan 2X plus 9. Sekian materi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.